Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam keadaan berkah berlimpah insya Allah, karena dalam bulan Ramadan Allah janjikan berkah berlimpah bagi setiap hambanya yang selalu berusaha atau beramal baik. Termasuk pada hari ini kita insya Allah sedang menuntut ilmu, beramal baik, dan insya Allah Allah limpahkan pahalanya untuk kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, uswah hasanah kita, yang karenanya lah alhamdulillah saat ini kita bisa menikmati nikmat iman, Islam, dan nikmat ilmu 3.0 yang insya Allah bermanfaat bagi umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Coach Desi selaku Presiden Asisco, Coach Andi selaku Presiden IHOP, ada Coach Fatwa, Coach Robi, dan rekan-rekan coach lainnya yang tidak saya, mohon maaf, tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Dan juga yang saya hormati ada pembicara kita yang sudah kita nanti-nantikan nih, ada Coach Ida, yang Masya Allah ilmunya sangat kita nantikan untuk kita terapkan. Oke, baik, hari ini saya akan bacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan doa oleh Coach Fadli, yang ketiga opening speech, dan yang selanjutnya materi yang akan dibicarakan oleh Coach Ida, yang terakhir ada tanya jawab dan penutup. Baik, sebelum kita mulakan acara ini, kita baca basmalah terlebih dahulu untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Coach Fadli. Kepada Coach Fadli, waktu dan spotlight untuk Coach Fadli. Ya, terima kasih banyak Coach Binda. Apakah suara saya terdengar jelas, Coach Mo? Jelas, Coach. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Amma ba'du. Ya, terima kasih banyak untuk Coach Winda atas kesempatannya untuk pembacaan doa di sore hari ini. Iya, selamat sore teman-teman amazing coaches semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan ibadah puasa kita hari ini dan ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, amazing coaches semua, kita akan membaca doa sejenak. Mungkin mohon maaf, kita angkat tangan kita, kemudian kita tundukkan kepala, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu di Bogor di tempat saya sedang hujan. Ya, mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini juga ini jadi salah satu waktu yang mustajab ya. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu taala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk Satria 165 juga yang telah mendahului kita seperti Coach Eva dan yang lainnya, almarhumah Coach Eva dan yang lainnya. Kita juga mendoakan Al-Fatihah ini untuk guru-guru kita, Pak Ari, Coach Arif, Coach Huda dan amazing Coach semua dan keluarga kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Coach Fadli. Oke, kolang kaling untuk buka puasa. Diminumnya setelah azan maghrib nanti. Yuk kita mulai sahabat semuanya acara Asep yang insya Allah berkah ini. Insya Allah. Masya Allah. Oke, baik. Acara selanjutnya yaitu sambutan atau opening speech dari Coach Desi. Coach Desi, boleh saya kasih hadiah pantun juga ya Coach Desi ya, supaya bikin semangat nih biar nggak loyo karena sudah mau waktu-waktu berbuka nih. Kalau tadi ngomongin berbuka, sekarang ngomongin sahur dulu deh. Kalau sahur, perbanyak amunisi agar puasanya tetap mewangi. Opening speech oleh Coach Desi, Presiden Asisco yang kita sayangi. Baik, kepada Coach Desi, waktu dan spotlight untuk Coach Desi. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Coach Winda. Oh, amazing. Amazing. Semangat pagi. Pagi. Ayo, Coach. Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Masya Allah. Coach Desi ucapkan selamat untuk Coach Robi and team yang sudah dengan gagah berani melaksanakan aset di jam rawan ini. Dan luar biasanya hari ini dapat speakernya yang handal banget nih, ada Coach Ida ya, amazing banget. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Coach Robi, Coach Fadli, Coach Winda, amazing ya seluruh tim. Sore ini Coach Desi belajar sesuatu bahwa apa yang baik yang kita niatkan dan apapun tantangannya, kalau kita berniat baik, ingin merealisasikan sebuah perkara yang baik, kerjain aja. Nanti pasti hasilnya Allah yang akan sempurnakan ya. Masya Allah. Alhamdulillah ini izin Coach Desi sambil beranjak pergi ya. Kalau Coach Ani mau beberes urusan menerima tamu di rumah, Coach Desi ada jadwal keluar. Ya, mari ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dengan izinnya di Ramadan Karim ini sungguh sore yang
seperti Coach Fadli bilang, sorenya sore romantis di Cinere juga uh, hujan, baru selesai hujan Coach Fadli. Harusnya ada lagu ini ya, bikin romantis harusnya Coach Fadli ya. Nanti kita nyanyi sama-sama ya di penutupan. Kalau belum deket maghrib atau abis ini deh ya, cari lagu bikin romantis ya. Kenapa gitu ya? Tadi Coach Desi sampaikan, mari kita sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh rasa syukur dari kita atas nikmat ihsan iman Islam yang diberikan kepada kita, nikmat persaudaraan perjuangan di gerbong besar ISQ Group bersama gurunda kita Pak Ari Ginanjar, dan dalam ukhuwah asosiasi ISQ 3.0 Coach. Berbahagia karena sore ini spesialnya kita melaksanakan aset di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat beserta salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga majelis ilmu yang sederhana di sore romantis ini membuat Rasulullah bahagia, dan insya Allah kita mendapat hikmah ilmunya untuk dipraktekkan. Nah, kalau kita bicara materi hari ini, kenapa Coach Desi sangat bersemangat? Seperti disampaikan gurunda kita, bahwa kita bisa mengkategorikan saat ini Indonesia darurat mental health gitu ya. Dan kalau kita pahami mental health gitu, kalau Coach Desi pribadi, mental health itu adalah sesungguhnya perjalanan kita mengenal, kalau sebagai alumni ISQ, perjalanan kita mengenal Tuhan kita, mencari Tuhan kita, memahami pemaknaan siapa diri kita, kenapa kita ada di dunia dan kita mau kemana. Rakyat Indonesia khususnya anak muda dan keluarga memahami ini, tidak akan ada isu mental health gitu. Jadi areanya bagi Coach Desi ke sana ya secara pribadi, walaupun nanti turunannya itu akan jadi masuk ke hal-hal klinis terkait dengan ilmu psikologi dan seterusnya. Nah, yang ingin Coach Desi sampaikan ke teman-teman di sore yang penuh rahmat dan karunia Allah ini, kenapa juga nanti pengen ada lagu bikin romantis itu asik. Karena dengan izin Allah, aset mungkin secara official ya, Coach Desi sebagai Presiden Asosiasi ISQ 3.0 Coach ingin menyampaikan perkembangan bagaimana ISQ Group ingin terus mendukung kita sebagai coach dan terapis gitu ya. Kita punya dua keilmuan yang dahsyat, yaitu coaching dan hipno gitu ya, yang alhamdulillah presidennya hadir di tengah kita sore hari ini. Ada Coach Ani, ada Dada dulu Coach Ani yang baru saja terpilih dan mengemban amanat di I Hope gitu ya. Nah, Coach Desi ingin sampaikan teman-teman bahwa dalam perjalanan kita mengabdi dua ilmu ini. Nah, perjalanannya Pak Ari ingin kita yang memiliki ilmu ini punya wadah sama-sama. Untuk apa? Kalau nggak ada wadah, ilmunya nggak keukur dipraktekinnya gimana. Kita nggak bisa saling nyemangatin gitu ya. Makanya kenapa lahir Asesko, kemudian setelah beberapa tahun kita keluar ilmu hipno, ISQ hipno, menjawab tantangan di luar. Pak Ari selalu melihat tantangan di luar, hipno di luar sana. Kalau dulu coaching di luar sana itu mengcoachingnya sesuai dengan keinginan coachnya. Jadi punya agenda sendiri, bisa nyasar-nyasar tuh coachingnya gitu ya, sesuai dengan agendanya coachnya. Kemudian Pak Ari melahirkan ISQ 3.0 Coach agar coach itu melihat coachingnya itu adalah God masterpiece, dan prosesnya bagaimana membantu mereka untuk menggapai performance adalah dengan mengusung 3 kecerdasan yang kita kenal: inner drive,
kemudian coaching orientasi, baru ke Gobisa. Nah, kemudian berjalan waktu terlihat juga perkembangan ilmu hipno yang akhirnya NLP dan hipno yang tanda petik karena ilmunya tidak berdasarkan dengan ihsan iman Islam, bisa tanda petik seorang NLPer atau hipnoterapis tanpa sadar menganggap dirinya istilahnya playing God gitu kalau bahasa yang kita diskusikan. Jadi tanpa sadar bisa seperti wah semuanya itu permainan. Bagaimana dia punya expertise mengelola trauma dan sebagainya dianggap kecerdasan atau kemampuan itu adalah dari diri mereka sendiri. Makanya kemudian ISQ Hipno lahir. Nah, teman-teman, Hipno pun sekarang saat ini sudah established. Jadi Pak Ari melihat sudah saatnya kita sebagai praktisi mulai membuat sebuah gerakan gagasan. Kalau di luar sana ISQ dan Hipno itu dipisah gitu, bahkan bersaing gitu ya, saling mengklaim bahwa yang satu lebih baik. Tapi kemudian Pak Ari melihat fenomena ini bahwa dengan framework ihsan iman Islam, dengan human dimension, baik hipno ataupun coaching, kalau di ISQ nggak lari dari human dimension. Kalau di hipno kita kenalnya inner strength. Jadi menemukan inner strength, menemukan seperti menemukan inner drive gitu teman-teman ya. Jadi nggak lari dari fitrah gitu. Nah, terkait dengan ini Pak Ari juga ingin kita sebagai sebagai praktisi juga bergabung asosiasinya. Jadi asosiasi menyampaikan aset ini akan menjadi aset terakhir kita, tapi ini bukan terakhir untuk tenggelam ya teman-teman ya, tapi terakhir untuk menemukan formula yang lebih dahsyat lagi yang tadi Coach Desi sampaikan. Nanti officially insya Allah kita ngumpul lagi bersama pengurus terpilih di tanggal 5 April gitu ya. Nah, nanti Pak Ari yang akan menyampaikan susunan kepengurusannya seperti apa. Yang jelas, Coach Desi ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman pengurus ASESCO yang sudah bekerja luar biasa membawa ASESCO sampai sebesar ini gitu. Dan mudah-mudahan dengan apa yang telah kita lakukan bersama-sama, kita bersiap menyambut formula baru, bekerja lebih hebat lagi untuk Indonesia yang kita cintai, untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Itu dari Coach Desi. Let's karena ini last event menuju event yang lebih hebat lagi. Ida. Terima kasih Coach Desi, luar biasa, Masya Allah. Tadi Coach Desi sampaikan bahwa ini adalah last event untuk menuju event atau formulasi yang lebih mantap lagi ke depannya. Dan kita tidak sabar menantikan nih, apa sih gebrakan ke depannya yang insya Allah semakin bermanfaat untuk umat gitu ya Coach Desi ya, yang berdasarkan human dimension insya Allah. Oke baik para coaches hebat semuanya. Saat ini adalah waktu yang kita nanti-nantikan, yaitu pembawa materi kita sudah siap menyampaikan. Bahkan tadi pagi habis launching buku baru ini, Coach Ida ya, luar biasa sekali ini, Masya Ya, betul, Coach Ida. Allah. Oke, Coach pasti merasa pernah bingung gitu ya, ini para sahabat semuanya, termasuk saya sendiri gitu ya. Gimana sih kalau kita ketemu sama coach yang memiliki banyak masalah dalam keluarga, terus juga nggak tertarik atau tidak antusias, Coach kemudian Winda, bahkan ya Coach Desi lupa nih kan ini apa namanya Presiden IHOP udah muncul cantik begitu. Coba kita minta oke, dulu dengar Masya suaranya Allah, menyapa juga kan karena ini event kolaborasi ya boleh, sore ini. boleh. Oke, Coba. baik. Sebelum kita Biar menuju latihan nih coach, kita. Tidak menuju ya, coach oke. Ida, Ya. kita sambut juga nih ada Presiden IHOP. Mana tadi ya yang cantik itu, Masya Allah. Coach Iya, Anino. mudah-mudahan belum masak tuh. Soalnya di saya sudah tidak terlihat nih mana ya. Oh, udah nggak terlihat.
Oke, oke, oke. Oke, masih ada kah Coach Oke, Ani? Di saya tidak nampak nih. sudah tidak nampak. Oke, kita ke Coach Ida ya. Oke deh. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Coach Ani, kita langsung saja nih ke Coach Ida. Tadi saya sudah menceritakan bahwa betapa galaunya nih teman-teman gitu ya kalau ada coach yang tidak nyaman bersama coach pada saat sesi coaching padahal framework sudah oke. Gimana sih nih tips and triknya? Oke, Coach Ida. Sebelumnya Coach Ida saya kasih hadiah pantun juga nih ya, biar semangat nih Coach Ida nih. Awal puasa boleh berbeda, asal jangan sampai dengki. Duhai yang terhormat Coach Ida, spotlight kupersembahkan untukmu saat ini. Masya Oke, Allah. Coach Ida, dipersilakan. Coach Winda ternyata punya bakat membuat pantun. Baik, terima kasih Coach Winda. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. berhubung Coach Ani sudah muncul lagi, tadi sudah disapa tapi hilang, sekarang sudah muncul lagi. Tadi kita memberikan waktu buat Coach Ani memberikan. Hilang, sinyalnya Iya. terusan hilang. Oh iya, saat ini kan Coach Ani sebagai Presiden iHope yang sedang bertransformasi menuju Inspire ya, Masya Allah. Silakan Coach Ani. Kenapa? Tadi aku kenapa? Mas Ani sedang Sorry. dinantikan untuk opening speech juga. Sambutan, Coach Ani. Mhm. Ya Allah. Sebagai Presiden iHope. Ini soalnya sih. Oke, soalnya ini sinyalnya jelek, mohon maaf ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Masya Allah. Luar biasa. Pagi. Alhamdulillah, terima kasih sih bercerita. Jadi kalau dari saya karena waktunya juga sudah mepet, nanti ibu-ibu mau masak ya nggak konsentrasi. Cuma oleh Coach Ida itu sangat bermanfaat karena tentang parenting udah nggak tahu berapa buku, jadi Masya Allah ilmunya pasti daging semua. Jadi enjoy aja, kita manfaatkan, kita serap ilmunya Coach Ida banyak-banyak dan kemudian aktif bertanya gitu. Dan saya nanti minta izin karena saya jadi tuan rumah burbak keluarga. Enggak nih, jadi mungkin nanti dengan organisasi yang baru akan ada aset-aset yang lebih seru lagi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Coach Ani, terima kasih, Masya Allah. Walaupun hilang sinyal, tapi tidak hilang semangatnya nih Coach Ani, luar biasa sekali ya, luar biasa nih, Masya Allah. Oke, lanjut nih ke Coach Ida ya, Masya Allah. Saya Baik. baru dikasih CV-nya Coach Ida, rupa-rupanya nih Coach Ida nih, Masya Allah. Oke, Coach Ida ini terakhir menjadi meraih doktor di PT IKI tahun 2022 ya Coach ya. Ya, Luar betul. biasa. Itu juga membahas mengenai coaching ya Coach Ida ya. Ya, disertasinya tentang coaching. Mungkin Disertasinya coaching. yang sekarang saya sedang diamanahi apa ya Ibu Dining kita ini namanya sedang dalam proses juga, sementara rumah coaching dan hipnoterapi ISU kemungkinan ke depan namanya wellness center gitu ya, di mana kebutuhan untuk coaching dan hipnoterapi ini sudah menjadi satu hal yang sangat urgent gitu ya. Oleh karena itu barangkali mengapa gurunda kita Pak Ari ingin menyatukan gitu, karena memang sulit dipisahkan gitu ya dalam kenyataannya ketika praktek coaching juga sering menerapkan
teknik-teknik dari NLP dan hipnoterapi gitu ya, apalagi untuk menghadapi case-case keluarga ya. Ini judulnya yang buat siapa nih? Judulnya keren banget nih. Yang terbayang oleh saya kan sebentar lagi kita Idul Fitri gitu ya. Di Idul Fitri ini kita acara kumpul keluarga yang selama ini mungkin hanya kumpul ngobrol-ngobrol saja, biasa-biasa obrol yang permukaan. Semenjak saya jadi coach gitu ya, sambil memperkenalkan ilmu coaching, bahkan juga sambil memberikan sesi-sesi coaching gitu ya. Saya tidak menyiapkan materi secara khusus gitu ya, namun yang ingin saya bahas berkaitan dengan tema hari ini, apa yang sedang saya hadapi di bulan Ramadan ini. Ada yang menarik ya, di bulan Ramadan ini ada 2 keluarga yang minta dibantu untuk di coaching ya. Case-nya cukup berat gitu ya, mengingat ada unsur-unsur yang tidak biasa saya hadapi gitu ya. Jadi intinya pasangan keluarga yang sedang retak begitu, konon sudah ada faktor magic, kemudian sudah diruqyah, sudah dibersihkan gitu ya. Namun ternyata sisanya tuh masih dominan gitu. Jadi kalau secara unsur magic sudah dibersihkan, tetapi si pihak laki-laki ini masih tergoda dengan yang lain, dengan yang katakanlah wanita lain, Will. Dan yang berat lagi ternyata si wanita ini pembaca tarot gitu ya, pembaca kartu tarot yang dia bisa punya ilmu memprediksi nasib orang gitu ya. Dan katanya konon jika kemampuan tarot itu ternyata bertingkat-tingkat gitu ya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang expert. Kalau expert itu sampai detail banget gitu. Ini tinggalnya di luar negeri gitu ya, dan konon terkenal dan kalau membacakan itu sangat detail sehingga si suami ini betul-betul tergoda dan pikirannya sudah dikendalikan lah gitu ya, sedangkan si istrinya ini sedang dalam kondisi hamil. Di dalam kondisi yang sangat kritis gitu ya, sudah mau berpisah gitu. Lalu keluarga ini datang ke tempat saya minta untuk di coaching ya. Jadi 1 hari di rumah saya, hari libur karena datang dari luar kota, sesinya 1 hari itu sampai 5 sesi ya. Sesi pertama hanya curhat dari pihak wanita, belum sesi coaching, jadi hanya building trust saja, saya hanya mendengarkan saja gitu ya. Kemudian sesi keduanya adalah coaching suaminya. Yang ketiga coaching istrinya. Kemudian yang keempat dan kelima adalah coaching talent DNA gitu ya. Kemudian apa yang menarik dari sesi coaching ini, kebayang ya, jadi pasangan yang sedang bermasalah gitu, si suaminya sendiri tidak terlalu antusias gitu ya. Tadi kalau ditanya gimana sih kalau tidak antusias gitu ya, sedangkan si wanitanya juga cenderung hanya ingin menuangkan, pengen curcol aja gitu ya. Nah di sisi seperti itu memang kita harus melihat situasi dan kondisi ya. Di sini kebutuhannya apa gitu ya. Sama seperti putranya Coach Ani pernah saya coaching, kebutuhannya di awal building trust terus gitu ya Coach Ani ya, beberapa pertemuan karena memang belum ngebuka gitu ya. Jadi kita banyak mendongeng, bercerita pengalaman saya dan lain sebagainya sampai akhirnya terbangun trust gitu. Di sini juga seperti itu, saya bangun trust dulu kepada pihak si wanita ini, sehingga 1 sesi itu memang hanya apakah efektif nggak sih gitu ya, 1 pertemuan hanya curcol saja gitu ya. Mungkin di sisi kalau kita sudah terbiasa meng-coaching yang efektif gitu, itu nggak efektif. Tapi saya melihat dari unsur case problem yang dihadapi karena cukup berat gitu ya, sehingga di sini kesan pertama ini harus betul-betul klik gitu ya, sehingga memang saya mengorbankan 1 sesi itu hanya untuk
curcol saja. Tetapi di sesi yang laki-laki juga begitu, gitu ya. Apa yang saya lakukan, saya pakailah teori dari coaching advance, ya, dari coaching advance-nya Coach Arif itu kan ada berbagai metode bagaimana untuk menarik supaya coach ini nggak berasa ditanya-tanya terus gitu ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan gambar, menggunakan foto. Ketika saya pelajari foto ini ternyata ada istilah fototerapi ya. Foto ini bisa membuat kita bypass logik. Bypass logik ini apa? Kalau kita tanya, misalnya apa agenda yang ingin dibicarakan gitu ya, orang merasanya yang ditanya itu adalah tataran intelektual, tataran logik, sehingga dia harus berpikir gitu. Nah, dengan menggunakan foto gitu ya, dari Coach Arif kan kita dikasih tools bagaimana untuk mengembangkan teknik coaching ini, saya gunakanlah dengan teknik foto gitu ya. Dan dari situ si laki-lakinya kan bilang si suami ini saya nggak punya agenda, saya nggak tahu mau diapain gitu. Tapi dengan melihat gambar dia langsung terinspirasi. Saat itu saya kasih gambar dulu yang ada sebuah kapal di mana ada orang dan ada nomor-nomor gitu ya. Awalnya dia nggak merasa bermasalah, tapi ketika diperlihatkan foto gitu ya, dia langsung menunjuk saya sedang berada di sini. Jadi dia sedang memegang, sedang di dalam kapal itu sangat riskan gitu ya, sangat kalau dia lepas sedikit dia tergelincir terjun ke air gitu ya. Jadi ini saya sedang berada di titik kritis gitu. Awalnya kan dia nggak merasa ada masalah gitu, tapi ketika diperlihatkan gambar dia langsung mengatakan bahwa ini saya di sini. Terus maunya seperti apa? Dia bilang saya mau melampaui 3 tahap. Pertama saya ingin bisa melihat dari berbagai situasi sudut pandang. Step kedua, saya ingin bisa mengendalikan. Dia memperlihatkan gambar orang yang sedang memegang kemudi. Dan yang ketiga, di saat saya ingin semuanya pasrah karena Allah saja, gitu ya, dan saya terus bergerak maju, gitu ya. Nah dari situ kemudian akhirnya sesi coaching bergulir, gitu ya. Masya Allah dari sana dia mendapatkan banyak insight karena sebelumnya dia masih bersikukuh dia ingin dengan berpisah dengan istrinya dan dia ingin menikah justru dengan temannya itu gitu ya. Tapi setelah sesi coaching dia menemukan kesadaran terutama ketika sudah menemukan inner drive gitu ya. Dia ingin selamat, asalam selamat itu seperti apa, dia jelaskan dan lain sebagainya. Nah yang menarik ini saya mungkin karena jadi saya di dalam teknik ini gitu ya mengkombinasikan dengan apa yang saya pelajari di NLP dan di hipnoterapi ya. Salah satunya itu si coachingnya disuruh melihat ke kiri dan ke kanan gitu ya. Kalau ke kanan ini adalah sesuatu yang dia inginkan di masa depan, di sebelah kiri ini sesuatu yang dia tidak inginkan gitu ya. Disuruh menjelaskan gitu ya. Nah ternyata dia mengatakan ketika dia memilih kanan yang dia inginkan, dia hidup bersama keluarga, membesarkan anak, menjadi suami yang bertanggung jawab. Di sebelah kiri ini dia di masa depan, keluarganya berantakan, dia disalahkan oleh semua orang gitu ya, terutama oleh keluarganya. Dia mengatakan ketika melihat ke kanan kok saya merasa tetap ada rasa sakit gitu. Di sebelah kiri dia jelas dia sakit, tapi di sisi yang sebelah kanan pun dia merasakan kesakitan gitu ya. Jadi dia betul-betul dalam keadaan dilema. Tetapi ketika terus saya gali lagi, saya challenge limiting belief-nya gitu ya, dan akhirnya ketika saya tarik lagi selamat seperti apa sih yang sebenarnya dia inginkan, keselamatan di mana yang hakiki. Akhirnya dia menemukan bahwa keselamatan yang hakiki itu kan ketika dia mendapatkan inner drive itu sesungguhnya di surga bukan di dunia. Dan tentu saja kalau di surga sudah tidak ada lagi kesakitan gitu, tidak ada dari sana baru dia melihat oh goal saya tuh ini gitu ya. Jadi di sini betapa di
problem yang cukup pelik gitu ya. Kita dituntut ya untuk kreatif, menggunakan berbagai cara gitu ya untuk ketika tidak antusias sehingga akhirnya terlibat dan akhirnya dia merasa oh ya saya harus keluar dari masalah ini dan saya harus mencapai goal saya yang tadinya dia tidak punya agenda ya. Di dalam coaching metafor juga kan ada beberapa metafora-metafora yang bisa kita sampaikan gitu ya, sehingga dengan metafora itu dia mendapatkan insight gitu. Kemudian tahap berikutnya saya mengcoaching, tadi kan sudah coaching ya, tahap kedua saya 5 kali gitu ya. Kemudian saya datang ke visit ke kediamannya. Di situ saya lakukan coaching kepada karena dia merasa si suami ini kan sudah jelas sebetulnya goals-nya kemana, tapi dia tidak ternyata banyak trauma-trauma ya. Di sesi itu saya melakukan hipnoterapi kepada suaminya, kemudian coaching tim di situ ya. Saya lakukan coaching tim, kebetulan kalau dengan mertuanya pernah saya coaching juga gitu ya, sehingga saya merasa tidak ada terlalu agenda yang secara personal harus di coaching khusus. Akhirnya kita lakukan coaching tim keluarga gitu ya. Coaching tim keluarga ini karena yang paling berperan di sini adalah ibu si laki-lakinya ini. Kemudian dari coaching tim itu akhirnya mendapatkan semakin mengerucut kepada penyelesaian gitu ya, muncul komitmen untuk muncul keinginan dari sudah semakin jelas gitu ya apa tahapan berikutnya akan dilakukan untuk terus mengawal transformasi dalam keluarga ini. Ternyata apa yang terjadi di anak laki-laki ini ternyata ada problem di pola asuh di sebelumnya gitu, sehingga di dalam coaching itu terungkaplah apa penyebabnya dan apa langkah berikutnya. Kemudian semangat sekali gitu ya, mereka pengen, ini sudah pertemuan yang ketiga kali datang lagi ke Jakarta, hipnoterapi dan coaching lagi. Dan sebelum Lebaran saya akan ketemu lagi. Itu ya, apa yang mau saya sampaikan di sini ternyata kebutuhan keluarga-keluarga untuk menyelesaikan problematika pola pengasuhan ini sangat besar ya, dan itu membutuhkan sesi yang sangat banyak. Dan ketika dia merasakan manfaat dari sesi coaching itu terhadap masing-masing di dalam keluarga, dengan munculnya masalah ini maka keluarga besar menjadi terselesaikan juga gitu, komunikasi-komunikasi yang selama ini terhambat gitu ya, akhirnya menjadi terangkat gitu. Dan yang menarik ketika di hipnoterapi ini si laki-laki itu dia sampai ke womb, sampai ke di dalam kandungan, ternyata akar masalah dia itu berada di dalam kandungan gitu ya. Mungkin apa yang mau saya sampaikan begitu kompleksnya di dalam keluarga gitu ya. Di satu sisi memang problematika, tapi di sisi lain itu menyimpan sebuah peluang gitu ya bagi para coach untuk bisa menghandle berbagai case satu paket gitu, dan mereka ingin didampingi 1 tahun ya sampai keluarga ini benar-benar pulih gitu ya, sampai keluarga ini betul-betul selesai. Ketika dikorek-korek ternyata begitu banyak masalah-masalah. Jadi kombinasi coaching dan hipnoterapi ini menjadi sebuah paduan yang memang kalau ketika menghadapi case yang cukup pelik di dalam keluarga, dua-duanya memang harus digunakan gitu ya. Nah, kemudian case yang kedua yang saya tangani di bulan Ramadan ini ada seorang istri gitu ya yang mengatakan bahwa pernikahannya sudah 10 tahun, namun ternyata baru beberapa hari lalu sang istri baru tahu suaminya punya istri kedua, ketiga, dan keempat. Dan anaknya itu bisa kebayang ya, ternyata dari istri 2, 3, 4 ini, dari 1, 2, 3, 4 itu sekarang sudah ada tambahan anak lagi hampir mencapai 10 gitu, dan 3-nya itu adalah bayi gitu ya. Bisa dibayangkan si istri ini datang kepada saya dengan sangat desperate ya, dengan sangat putus asa, dengan sangat, karena sebetulnya sudah ada firasat-firasat gitu ya, firasat-firasat
bahwa suami ini berselingkuh. Tapi selalu ditepis, berarti dalam 7 tahun ini si suami itu dalam keadaan berada di dalam kebohongan gitu ya. Dan ketika ketahuan si suaminya mengatakan ya masalah saya bohong sama keluarga itu tanggung jawab saya gitu. Saya kepada Allah. Jadi seperti menyederhanakan gitu ya. Singkat cerita, saya coaching, kemudian Masya Allah, Alhamdulillah, karena mungkin trust-nya cukup besar, dalam waktu sesi 2 jam coaching, dia merasa menemukan dengan inner drive-nya dia, Masya Allah, ingin memaafkan, ingin memaafkan suaminya, gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh sesi dengan suaminya juga, ya, dan terakhir coaching couple, gitu. Dari coaching couple ini keluarlah beberapa solusi gitu ya, seperti apa menyelesaikan masalah ini. Jadi saya melihat gitu ya dengan ilmu coaching dan kalau yang case kedua ini saya belum pakai hipnoterapi ya, jadi betul-betul masih murni coaching. Dan ternyata ketika mereka sudah menyelesaikan administrasi gitu ya, menurut saya sih cukup besar gitu untuk 3 kali coaching itu. Ternyata mereka mengatakan berterima kasih gitu ya, berkat sesi coaching ini saya jadi tahu betapa banyak komunikasi yang tidak tersambung, betapa banyak hal yang tidak dimengerti satu sama lain, betapa salah menilai, begitu banyak hal yang akhirnya terbuka gitu ya. Dan dari kesepakatan itu mereka akan ada 40 hari jeda, mereka 40 hari lagi akan datang lagi. Seperti apa setelah 40 hari ini keputusannya, karena dari perbincangan itu ada option A, B, C, D gitu ya, mereka pilih salah satu dan di hari ke-40 itu mereka akan hadir datang lagi, dan mereka merasa coaching ini harus nggak bisa satu kali selesai gitu. Ini memang harus simultan karena problemnya saja sudah 10 tahun gitu ya, sudah 7 tahun. Tidak mungkin simsalabim diselesaikan dengan 1-2 sesi. Dan ternyata kesadaran untuk memelihara bahwa keharmonisan keluarga ini harus dibangun, harus dijaga, harus dipelihara, seperti halnya tanaman gitu ya, seperti halnya pohon gitu kan, dia juga perlu dirawat, perlu diberi pupuk, perlu dijaga gitu. Seperti itulah pernikahan, dan banyak di antara pasangan-pasangan ini mereka larut dengan kesibukan bisnisnya masing-masing. Memang dalam 10 tahun tuh mereka bisa membangun sebuah bisnis yang cukup besar gitu ya. Tetapi di satu sisi ternyata mereka baru sadar banyak hal yang keropos gitu. Kenapa suaminya punya istri kedua, tiga, empat, karena ada juga sebab-sebab yang terjadi yang dari si istrinya gitu, yang istrinya pun nggak tahu gitu, oh ya kenapa terjadi seperti ini. Mungkin itu ya kasus yang 2 di bulan Ramadan ini, keluarga yang sedang saya hadapi, dan semuanya adalah long term gitu ya, semuanya jangka panjang yang bukan hanya sebentar dan hanya sekali 2 kali gitu ya. Dan untuk para coach, seandainya kita bisa membantu mereka, mengawal mereka, ini sebetulnya sebuah peluang yang sangat luar biasa, dan kami ingin sekali di rumah coaching atau di wellness center di ESQ ini menjadi wadah gitu ya untuk para coach nantinya menjadi mitra kami gitu ya. Saya bermimpi, ini terutama Ibu Dining nih yang punya mimpi. Mungkin Ibu boleh sampaikan dulu Bu mimpinya. Ini saya diseret mimpinya Bu Dining sebetulnya. Saya sebetulnya awalnya lagi asik sendiri aja nih, tapi sama Ibu diseret. Boleh Ibu cerita dulu Bu mimpinya ke depan seperti apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach Dr. Ida yang saya hormati, guru saya. Terima kasih untuk kesempatan ini, para coach hebat, alumni ESQ 3.0 coach dan hipnoterapi. Sejak kami dan Bu Ida diberi amanah oleh guru kita Pak Ginanjar untuk menjaga kampus UAG, kami diberi amanah untuk mendirikan rumah coaching dan hipnoterapi UAG. Nah, saat ini memang sudah beberapa ratus mungkin yang sudah kami bantu, dan ini tidak hanya internal, namun juga kita undang untuk pengabdian kepada masyarakat dan juga menjadi profesi seperti itu untuk para coach dan dosen-dosen di UAG sendiri. Jadi memang impian ini sudah lama kita gulirkan gitu, dan kemarin sudah beberapa kali konten bersama Bu Ida
sebagai selain kita internal juga orang tua, mungkin di luar sana masih banyak sekali yang perlu kita bantu. Dan untuk apa ya, sebagai ajang untuk tahu bahwa di sini ada kampus loh yang bagus, yang dia tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan lain-lainnya yang sudah karakternya wajib, namun kita juga ada pelayanan seperti ini. Itu yang menjadi kita saat ini sedang gencar dengan Bu Ida. Ida lagi rajin terus seminar. Tadi juga beliau baru selesai seminar launching buku beliau yang ke-7. Judulnya juga keren banget gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu Coach bisa melihat judulnya juga tentang mertua dan serulah pokoknya. Baru selesai ini Ida langsung ke seminar. Semoga ini jadi apa kita bisa sharing silaturahim untuk memperbanyak ilmu ya. Gitu. Itu saja. Terima kasih Bu Ida. Ini menuju Indonesia Emas. Sehat. Terima kasih Ibu. Jadi harapannya nanti di sini kita melibatkan para coach ya, para alumni 3.0 coaching, hipnoterapi. Jika memang ke depan kebutuhan ini semakin membesar gitu ya, kita akan melibatkan teman-teman gitu ya untuk sama-sama kalau kata Ibu Dining pengen seperti klinik yang besar, ada jadwal prakteknya gitu ya. Nanti kita akan sibuk membantu orang-orang yang bermasalah. Terbukti gitu dari 2 yang terdekat saja ini mereka berkali-kali gitu ya. Nggak cukup hanya sekali, mereka bahkan dalam seminggu itu bisa sampai ini kalau dihitung satu keluarga itu kan satu pertemuan, satu hari satu malam bisa sampai 5 kali, saya ke sana 3 kali, 2 kali lagi gitu. Mereka sudah paket-paket begitu gitu ya, paket keluarga jatuhnya. Nah kemudian mungkin sedikit saya pengalaman ya, apa yang saya lakukan sebetulnya beranjak dari keluarga sendiri gitu ya. Di keluarga saya, di keluarga kandung saya, ketika saya dapat coaching ini, saya coach kakak adik saya, ipar-ipar saya gitu ya. Saudara kandung sendiri sudah ada 6 orang gitu ya, 6 orang saudara kandung seibu sebapak nih yang sudah alumni 3.0 coaching. Kalau ipar sudah ada 3, keponakan ada 6 apa 7 gitu ya. Jadi kalau dihitung tuh ada 20-an dalam keluarga besar saya yang sudah menjadi coach gitu ya. Sehingga kita membuat apa ya, membuat support system di dalam keluarga ini untuk menjaga keharmonisan. Salah satunya dengan menjebloskan satu persatu ke dalam training 3.0 coaching gitu ya. Sehingga saya juga punya keponakan sekitar 30 orang gitu ya. Dan keponakan ini pun secara berkala gitu ya, sering kita coaching yang couple, suami istri, kemarin baru pulang mereka sekolah di Jerman gitu ya, pulang mau liburan, tapi terus akhirnya gimana kita nikahin aja deh gitu. Karena kalau mereka udah tunangan balik lagi khawatirnya mereka merasa sudah halal gitu ya, sehingga disarankan untuk menikah gitu, menikah lalu mereka lanjut S2 dua-duanya. Nah saat itu saya coaching juga, saya coaching dengan menggunakan talent DNA gitu ya, dan ternyata masya Allah mereka mengenal satu sama lain sehingga mereka jadi paham gitu kenapa mereka dulu pernah putus katanya ya. Ternyata karena tidak memahami tren DNA ini. Jadi alhamdulillah saya lihat di YSU selalu mengembangkan inovasi ya, tools-tools yang bisa kita gunakan untuk membantu. Ini rencana yang saya para coach ini juga akan menggunakan talent DNA gitu ya. Yang satu keluarga sudah, yang satunya belum. Dan harapannya itu akan sangat memudahkan. Mungkin dari saya ceritanya gitu dulu ya, Coach Winda ya. Barangkali apa ya? Saya kalau secara mungkin yang ingin saya sampaikan ini aja, nih ada sebuah slide. Ini tadi ada Coach Mia nih di sini. Coach Mia bilang, Coach Ida itu tadi bagus tuh yang ada sebuah slide tentang family constellation. Nah, boleh izin saya share screen ya. Sudah terlihat ya. Jadi
seringkali gitu ya di dalam problematika keluarga kita ini kita seseorang anak gitu ya bermasalah karena pola pengasuhan orang tuanya, pola pengasuhan di orang tua, ayah ibunya, di karakter ayah ibunya. Ternyata kalau kita lihat problem kekerasan gitu ya, kata-kata yang baik secara verbal, secara fisik itu tidak berdiri sendiri, namun biasanya diwariskan dari leluhurnya. Nah, bagaimana keluarga ini untuk bisa ke depannya bisa lebih baik lagi? Di sini kita harus mengajak gitu ya para pasangan yang mau berkeluarga ini, apa yang bisa aku pelajari dari pernikahan orang tuaku. Kalau banyak konflik, seperti apa menghadapinya? Kalau mereka harmonis, mana yang harus ditiru gitu ya? Sehingga dia mapping gitu ya. Kemudian apa yang akan kubawa dari pernikahan orang tuaku ke pernikahanku kelak gitu ya. Sehingga dia jadi bisa memfilter. Walaupun pada dasarnya kecenderungannya itu menjadi pola juga gitu ya. Tapi setidaknya ada upaya ketika dia sadar ada masalah yang turun-temurun gitu ya, itu bisa diselesaikan. Ini dari buku Constellation katanya ya, untuk dapat lahir Anda gitu ya, kita satu orang ini berasal dari 2 orang ibu bapak, 4 orang kakek nenek, 8 orang moyang buyut. Ini istilahnya saya ambil dari buku ya. Sehingga ketika di generasi ke-9 gitu atau ke-10 sebelum kita lahir ada 4.098 leluhur selama 400 tahun. Jadi ini saling mempengaruhi gitu ya. Ketika di generasi keberapa ada masalah, boleh jadi turun misalnya dari kakeknya kakek, ke ayahnya kakek, ke kakek, ke kakek, ke orang tua kita, akhirnya orang tua kepada kita gitu. Sehingga kenapa di dalam keluarga ada permasalahan-permasalahan, banyak permasalahan, biasanya bermula dari adanya trauma atau adanya karakter pola asuh yang sebetulnya terbawa turun-temurun. Biasanya dari sini saya ajak gitu ya merenung. Lalu bagaimana dari mulai diri kita punya pasangan, punya anak, mungkin dalam waktu 10 generasi ke bawah, bukan saja 4.000, boleh jadi double gitu ya, karena kita mungkin punya anaknya bisa 2, bisa 3, bisa lebih banyak lagi. Bagaimana ribuan generasi kita ke depan gitu ya, semuanya ditentukan oleh pola relationship kita dengan pasangan, relationship kita dengan orang tua kita, sehingga kenapa kita perlu melakukan sebuah coaching keluarga untuk sebuah perbaikan keturunan di masa depan gitu ya, sehingga tadi kenapa dalam buku mertua menantu itu sebetulnya saya hanya simbol dari konflik yang sering saya hadapi gitu ya, seringkali problem mertua dan menantu. Saya merasa seharusnya mertua menantu ini adalah sebagai apa namanya best ini ya partner gitu, seharusnya menjadi partner karena mereka akan melahirkan keturunan yang sama gitu ya, anak dari menantu kita adalah cucu dari kita gitu kan, akhirnya akan sangat berpengaruh ke generasi berikutnya, sehingga pola komunikasi, pola sikap di dalam keluarga ini harus diperbaiki karena kita punya kepentingan masa depan kita akan menghasilkan kalau Allah izinkan ribuan orang gitu ya, yang itu bergantung bagaimana dari kita, apakah kita akan melanjutkan problematika dari leluhur kita atau kita mau menghentikannya, kita menyelesaikannya. Dalam istilah kita tuh kita nggak bisa marah sama orang tua kita gitu ya, kita memaafkan, kita yang berubah adalah mulai dari diri kita. Mungkin itu ya Coach Winda yang bisa saya sampaikan kenapa coaching family ini menjadi sangat penting gitu ya. Karena ada pepatah mengatakan untuk merusak sebuah hubungan cukup salah satu pihak gitu ya, tetapi untuk membangunnya perlu dua belah pihak untuk memperbaikinya, sehingga relasi mertua menantu, suami istri, orang tua anak di dalam keluarga itu mesti ada kesadaran untuk kedua belah pihak untuk senantiasa memperbaiki, senantiasa membangun, senantiasa upgrade. Salah satunya metode yang sudah kita miliki adalah dengan cara teknik coaching. Mungkin itu Coach Winda. Masya Allah. Terima kasih nih Coach Ida nih. Jadi tadi saya menggarisbawahi beberapa hal dari ceritanya Coach Ida tadi. Ada beberapa teknik yang Coach Ida gunakan gitu ya. Lihat coaching melalui metafora, kemudian ada hipnoterapi juga untuk menyelesaikan beberapa masalah klien. Dan tentunya selalu beranggapan bahwa
coach kita adalah God Masterpiece gitu ya Kak Cida ya, Insya Allah. Oke, Kak Cida hari ini kita langsung saja tanya jawab ya Kak Cida. Untuk 3 penanya pertama boleh eh, langsung dijawab atau mau ditampung dulu nih? Boleh, Adakah silakan ditampung dulu ada mungkin yang ya. oke ditampung dulu. Ada yang mau bertanya dari para coaches hebat semuanya? Kalau tidak langsung boleh kok japri ke saya dulu. Boleh izin. Boleh. Coach Ya, Dining ini ya? Coach Ida menggabungkan semua apa, ilmu dari NLP, coaching dan hipnoterapi tadi. Beliau bercerita bahwa saat mengcoaching beliau juga menggunakan ilmu NLP dan hipnoterapi. Bagaimana Coach Ida building trust yang mungkin dalam satu hari hanya building trust saja tadi, sampai tiba-tiba mereka minta supaya lagi gitu, bahwa ini tidak bisa satu kali dan perlu ada pengulangan yang mungkin case-nya tadi saya lihat berat banget ya, yang sudah sampai punya 4 keluarga sampai istrinya baru tahu gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin kita pun akan merasakan seperti ditampar dan ya sebagai seorang wanita, seorang istri, karena kita nggak ngalamin aja, kita nggak merasa itu biasa-biasa aja. Dan kalau kita ngalamin pingsan juga barangkali seperti itu. Kemudian yang pertama biasanya juga cukup berat, seorang bapak-bapak sampai juga hipnoterapi sampai gitu. Saya baru dengar nih kalau bapak-bapak wanita sampai itu saya sudah beberapa kali melihat gitu waktu saya sedang terapi. Tapi ini yang bapak sampai buat saya amazing gitu. Wow. Ayo, bagaimana nih Bu Ida bisa seperti sampai mereka akhirnya perlu bahwa ini bisa tidak lagi seperti itu pengalaman. Terima kasih. Baik Ibu Dini, terima kasih. Ini the best partner saya yang selalu support, selalu appreciate. Masya Allah Ibu, inspirasi seseorang yang selalu senang belajar ya, selalu ingin tahu, selalu ingin mengupgrade diri. Meskipun usia beliau sudah di atas kepala 6, wah sudah, Masya Allah. Apa yang saya lakukan gitu ya, Coach Ibu Dining, tadi betul ya. Jadi di building trust ini kenapa saya sangat fleksibel gitu ya. Gimana sih Coach ini trust banget gitu ya, supaya dia nyaman sampai akhirnya tadi bahkan dia pengen circle-nya diperluas lagi. Saat ini hanya dengan ibu mertua dia, pengen dengan dan ayah mertua, dengan orang tuanya beliau, kemudian sampai kepada circle-nya diperluas lagi sampai ke nenek gitu, karena dia melihat ada pola trauma di antara nenek beliau dengan ibu beliau yang imbasnya kena kepada diri beliau gitu ya. Jadi di sini saya tidak mematok gitu ya. Jadi benar-benar nih ketika Koci mendatangi kita dengan problematika yang sedemikian pelik menurut logika kita gitu ya. Kita benar-benar berpasrah kepada Allah gitu ya. Kadang-kadang suka ada kendala, aduh waktunya gimana gitu ya. Tapi di saat nggak mungkin orang ini datang kepada kita kalau Allah nggak izinkan gitu ya. Sehingga memang betul-betul di situ kita mesti yakin bahwa Allah akan backup kita, akan bantu kita gitu ya. Dan patokan-patokan yang ada di kepala kita harus satu sesi 1 jam misalnya ya, harus building trust sampai action plan itu harus dihajar dalam satu pertemuan gitu ya. Itu saya lepaskan dulu karena saya lihat tadi ya case-nya memang cukup berat gitu. Jadi artinya mungkin memang di sini pengalaman ya, nggak selalu sukses juga. Pernah ada beberapa case yang juga saya tidak berhasil gitu ya, mereka nggak mau datang lagi. Khususnya ketika saya, ini pembelajaran yang sangat luar biasa ya, yang memacu saya mau belajar hipnoterapi karena ada satu keluarga yang problemnya cukup berat juga. Pernah saya sharing di aset keberapa yang ibunya memasang GPS di mobil anak salah satu di masing-masing anaknya, suaminya juga dipasangin. Dia menggunakan Intel sampai BIN untuk mengendalikan seluruh anggota keluarganya.
tapi yang ada adalah pemberontakan, bahkan anaknya malah hidup serumah dengan yang berbeda agama, sedangkan ibunya punya sekolah Islam, ya. Artinya di situ di tahap sudah satu sesi coaching, empat-empatnya sudah saya coaching, ibunya bahkan 2 kali coaching couples-nya juga sudah. Giliran semuanya harus di hipnoterapi, saya serahkan kepada orang lain. Nah, ternyata tidak ada trust gitu ya, sehingga akhirnya beliau menghentikan proses coaching dengan saya gitu ya. Saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa gitu. Sehingga disitulah saya merasa saya harus memiliki banyak jurus gitu ya. Amunisinya harus lengkap gitu, sehingga ketika bagi seseorang yang bermasalah besar gitu ya, harus menceritakan lagi latar belakang ketika itu kan sama dengan membuka luka-luka gitu ya. Membuka luka lagi gitu ya, ketika ada harus dengan terapis yang lain dia harus cerita lagi, itu mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi dengan paket komplit ini kita menjadi sangat luas ya, menurut saya kita menjadi luas dalam menghadapi kasus-kasus para coach gitu ya, sehingga dari pengalaman itulah dari yang kita rasa kurang maksimal, yang kita rasa gagal ya. Saya tidak menganggap itu sebagai kegagalan, tapi menjadikannya itu adalah sebuah pembelajaran untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Demikian Ibu. Oh ya Bu, saking sudah trust-nya ya. Misalnya nih sampai seperti ini. Oke, dari saat ini sampai ke pekan depan gitu ya. Sampai dari sesi coaching sekarang ke hipnoterapi, apa jaminannya? Suaminya tidak macam-macam lagi gitu ya. Sampai si istrinya nanya seperti itu. Saya sampai ditanya tanggal berapa, hari apa, jam berapa sesi berikutnya. Dia yang mengendalikan sesi gitu. Karena kan si kebutuhannya ada di si wanitanya itu ya. Di situ yang saya pegang betul adalah salah satunya kita pegang supaya betul-betul trust ya, sehingga dengan proaktif seperti itu kita yang justru ketarik gitu untuk melakukan plan-plan berikutnya. Itu Ibu. Mungkin kalau kurang jelas kita ngobrol besok ya Bu. Iya, Kan kita sebelahan Bu. perlu panjang lagi untuk mempelajari lebih dalam karena case-nya berat sekali, karena kita kan sudah belajar juga hipnoterapi, nggak bisa dalam waktu 1-2 jam selesai gitu ya. Satu case bisa sampai 2,5 jam, apalagi Bu Ida bersambungan materi. Bu Ida penguasa ahli parenting gitu, jadi udah dalam hal ini udah ratusan jam terbang. Kalau kita yang masih parentingnya pun masih belajar gitu, mungkin perlu waktu. Nah, experience yang diceritakan Bu Ida ini sangat penting kan. Mungkin nanti bisa membuat kita buat beberapa sesi kali Bu Ida. Sesi bagaimana awal-awal Bu Ida menghadapi itu sampai timbul mereka akhirnya repeat order gitu. Nah, ini kan sebenarnya peluang bagi kita dari para coach, dan mudah-mudahan teman-teman coach juga tidak keberatan terus belajar, karena kita belajar hipnoterapi ini juga sesuatu yang luar biasa yang kita hadapi terbengong-bengong gitu. Kemarin dari seorang hipnoterapis yang merasa dia udah trainer, ahli dalam berbagai bidang, saya baru memahami katanya ada dunia lain yang saya belum paham saat ini. Dan dia terbengong-bengong dengan case yang sangat berat di kelas itu. Kata beliau gitu. Jadi itu terima kasih Bu Ida sharingnya. Oke, Yang raise hand. yang raise hand nih Kak Fatwa. Silakan Kak Fatwa. Masih menarik sekali nih Coach Ida. Jadi ingat ya, dulu kita pernah berkolaborasi juga. Sering nih beberapa keluarga. Kayaknya perlu kita mulai lagi Coach Ida ya. Saya juga kemarin handle keluarga sampai 8 sesi. Benar banget, kita harus punya senjata banyak ya. Nah, yang mau saya tanya, mungkin dari pengalaman itu saya yakin teman-teman yang hadir juga pengen tahu nih gitu ya. Nah, kalau Coach Ida tuh seperti apa ya mengakhiri setiap sesinya? Misalnya sesi coaching kan ada action plan ya. Nah, selama ini kita tuh seringnya itu dilatih sekali selesai udah gitu ya. Nah, padahal menurut saya kekuatannya adalah
pendampingan setelah sesi coaching atau mentoring itu gitu. Nah, itu gimana sih Coach Ida, boleh sharing nggak ke kita sehingga tuntaslah penanganannya gitu. Itu aja sih Coach Ida. Ya, Thank baik, you. Pak Fatwa ya. Terima kasih. Memang ini perlu disampaikan gitu ya di awal untuk kalau kita melihat mengidentifikasi wah ini case-nya cukup complicated gitu ya dan yang terlibat ada banyak gitu ya. Kita tidak menjanjikan angin surga bahwa dengan sekali saja selesai gitu ya. Memang kita perlu sampaikan gitu semuanya ini saling berkaitan gitu ya. Memang di awal banget saya nggak sampaikan itu gitu ya. Tadi building trust, yang penting trust dulu. Biasanya di akhirnya itu selain action plan itu kita membuat semacam roadmap ya, roadmap perjalanan kalau kita ingin maksimal gitu ya, kita ingin betul-betul keluarga ini saya selalu analogikan seperti perusahaan gitu ya, sebagai sebuah institusi yang dimana untuk perusahaan saja kan harus punya visi misi, harus punya perencanaan, harus punya values yang disepakati gitu ya. Itu biasanya saya sampaikan untuk menjalin sebuah keluarga yang harmonis ya, jangankan satu keluarga besar ya, dengan pasangan saja kan kita mungkin jarang yang membicarakan visi misi gitu ya. Saya pernah diajari juga oleh Coach Huda gitu ya, gimana sih kalau coaching couples gitu. Itu kita sampaikan, kebanyakannya kan gini kalau coach datang kepada kita, pokoknya saya ingin suami saya jadi begini, kalau dia perempuan ya, seolah-olah selesai coaching suaminya jadi simsalabim berubah gitu ya. Nah disitulah yang perlu kita sampaikan bahwa sebagaimana mungkin sering juga disampaikan bahwa memang kita mulai dari diri kita dulu gitu ya, dan baru itu akan berdampak kepada pasangan. Kemudian itulah kenapa pasangan kita harus di coaching juga, dan pasangan ini masing-masing punya keluarga besar juga gitu yang boleh jadi berdampak dari pola asuh, sehingga di situ kalau kita sampaikan sebab akibat. Mungkin setelah kita belajar hipnoterapi ini kan betapa pengasuhan masa kecil gitu ya, itu ternyata sangat berpengaruh. Coach saya menyampaikan seperti ini, alhamdulillah katanya setelah di coaching dan hipnoterapi dengan Coach Ida, kami sama-sama mencabut duri-duri dalam keluarga kami. Jadi dia mencabut bukan hanya di tataran pasangan suami istri, tapi ke atasnya juga ke pasangan masing-masing, mereka saling memulihkan gitu. Yaitu dengan cara kita menyampaikan bahwa semuanya terdapat sebab akibat. Kalau mau dibantu untuk keluarga ini betul-betul seperti yang kita inginkan, mencapai visi misi, bahkan kita bisa bantu untuk membuat visi misi values-nya gitu ya. Dan kemudian tadi pendampingan untuk mencapai ke arah sananya kita sampaikan juga, kita bantu gitu. Jadi gambaran visi ke depannya sudah kita spill gitu ya dari sisi coaching ini, karena tadi semuanya menimbulkan sebab akibat. Itu saja sih mungkin Coach Fatwa, yang awal-awal dulu saya nggak seperti itu gitu, tapi karena melihat pengalaman kenapa dia udah berubah tapi suaminya nggak mau berubah, oh harus pasangannya udah berubah tapi campur tangan menantu pertuanya masih besar gitu ya, sehingga akhirnya kita perlebar sehingga dan mereka merasa itu adalah kasus yang sudah menahun, yang mereka sendiri nggak tahu dari mana harus memulainya gitu. Dan yang dengan sesi coaching ini mereka seperti terbebas dari sebuah penyakit yang mereka ingin. Mereka juga nggak nyaman gitu dalam keadaan kondisi keluarga yang terus-menerus konflik. Nah, Coach Ida, kalau untuk kayak tadi misalnya akhirnya mertuanya akhirnya di coaching atau di itu atas kesadaran mereka dan mereka yang mengajak, atau rekomendasi Coach Ida ini kayak memberikan memberikan masukan ini kayaknya harus ini dengan cara ditanya aja, tetap kita menggunakan teknik coaching. Menurut Anda jika ini akan lebih baik lagi, siapa lagi yang akan terlibat untuk membuat perubahan ini lebih sustain lagi gitu kan, siapa lagi yang berpengaruh gitu. Dia nyebutin lah, oh iya mertua saya, oh orang tua saya gitu. Sehingga yang tadinya dia memandang hal itu nggak mungkin, ternyata oh ini sebuah agenda yang sangat penting gitu. Dia itu si constellation family itu suka saya tunjukkan gitu, bahwa ketika mereka berubah
keturunan ke bawahnya akan berubah, dan itu juga dimulai dengan relasi kita dengan ke atas juga harus berubah, bukan cuma pasangan saja. Sip, terima kasih Coach. Ya, di dalam constellation family itu disampaikan ilmunya ada sebuah teori lah ya. Kalau kita menyembuhkan, ya ternyata katanya para leluhur kita tuh semua juga tersenyum bahagia karena ada orang yang menyetop, ada orang yang menghentikan untuk lahirnya generasi yang bermasalah gitu ya, yang tadi pengasuhannya buruk, yang mungkin dengan kekerasan, mereka akan berterima kasih, dan kita sebagai penyelamat leluhur kita yang akhirnya tidak menambah dosa dan tanggung jawab di hari nanti. Sehingga mereka melihat secara global ke atas, ke bawah, oh ini memang sebuah agenda yang penting gitu ya. Terus terang ini sebuah hal yang baru juga. Dulu saya kalau bicara parenting kita dengan orang tua titik gitu ya. Kita nyalahin orang tua, terus orang tua yang harus berubah gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi ketika melihatnya sebagai sebuah holistik, sebuah sistem ke atas ke bawah juga sebuah hal yang penting. Ini coaching maupun hipnoterapi dalam keluarga ini menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Coach Fatwa. Baik, terima kasih Coach Fatwa, Coach Ida. Ada satu pertanyaan lagi nih Coach Ida dari saya lihat di kolom chat. Dari Coach Hari Sukosutiono. Mohon bertanya, apakah setiap sesi coaching harus melalui step building trust dan mencari inner drive? Mungkin ini di orang yang sama kali ya Coach ya? Mana harus sakit atau gimana? Harus sakit seminggu. Menurut saya, kalau untuk sesi building trust itu memang sebuah keharusan ya. Jadi setiap sesi untuk memastikan lancarnya sesi coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Nur Hasana, Ibu Ustazah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Building trust buka bersama ini, jadi hanya menyimak saja. Ya, selamat buka bersama. Pantesan rame Bu Coach. Ini alumni masih fresh ya Ibu Ustazah Nur Hasanah ini. Saya menyimak saja ya Coach. Nah, alhamdulillah banyak ilmu nih. Dan tentang problematika keluarga ini kan semua lapisan ya, tidak hanya kalangan di bawah, bukan hanya kalangan menengah, kalangan atas pun yang masalah warisan itu juga potensi, yang banyak harta juga berpotensi gitu ya, sehingga keharmonisan perlu dibangun. Bahkan kalau Coach Uwi mengatakan, Coach Uwi ini kan mengembangkan di program second generation, 95% perusahaan di Indonesia adalah family business. Banyak yang bermasalah bukan bisnisnya tapi family-nya gitu ya, sehingga coaching family ini memang betul-betul sangat menjanjikan gitu ya, artinya sangat dibutuhkan gitu. Hanya tinggal orang mungkin banyak yang belum sadar gitu ya, belum paham bahwa itu sebetulnya bisa diselesaikan secara sistematis, bahwa masa dalam keluarga ini memang sebuah keniscayaan, suatu hal yang pasti gitu ya. Bahkan dari leluhur kita Nabi Adam saja sudah ada konflik gitu ya. Sebenarnya disertasi saya itu dulunya resolusi konflik di dalam keluarga. Coaching menjadi subjudul gitu. Tapi kemudian karena coachingnya banyak dikembangkan sehingga banyak digunakan, sehingga akhirnya justru coaching inilah yang menjadi judul utama, dan resolusi konflik ini adalah salah satu yang bisa diselesaikan melalui teknik coaching. Tadi building trust memang perlu gitu ya, namun kalau untuk inner drive tidak selalu gitu ya, tidak selalu. Kalau coaching berikutnya adalah kesepakatannya dia ingin menjalankan action plan sebelumnya supaya dia konsisten, ya berarti kita sudah tidak usah lagi menggali inner drive. Inner drive dibutuhkan untuk agenda yang berbeda. Ya, untuk outcome yang berbeda kita harus cari lagi inner drive-nya. Tapi untuk outcome yang sama kita tetap menggunakan inner drive yang ada. Seperti itu supaya berprogres terus ya. Ini sudah ada yang on cam juga, ada Coach Dia, ada Coach Mia. Mungkin ada yang mau menanggapi atau sharing, silahkan. Ini effort sekali ya.
lagi pada masak nih, terpaksa meninggalkan dapurnya kelihatannya. Saya sendiri ini hari pertama kumpul nih dengan anak-anak yang dari asrama sudah pada pulang semua. Ceritanya lagi masak, masaknya masih setengah proses nih dilanjutkan anak saya. Silakan yang on cam nih, saya mengapresiasi. Silakan yang mau berkomentar. Kok suaranya mendem ya? Suara saya Ya. juga Tidak, jelas kok saya. Nggak gitu kedip. Oke, mungkin sinyalnya masih belum stabil di sana. Oke, baik para coaches hebat semuanya. Masih ada yang mau bertanya? Atau menanggapi, bahkan sharing juga diperbolehkan nih. Kita sampai 25 menit ke depan nih. semua guru, semua murid ya, semua boleh Coach share. Winda, Iya. Coach Desi ingin menanggapi ya sesi Coach Ida yang sangat powerful ini. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua, teman-teman misalnya yang masih atau lagi ragu-ragu gitu ya sama ilmunya atau belum maksimal melakukan membuka sesi profesional gitu untuk memberikan sesi coaching. Kalau Coach Desi memaknai sharing-sharing Coach Ida tadi itu betapa membahagiakannya dengan keilmuan ini, sungguh dampaknya luar biasa dan secara bisnis pun tadi Coach Ida sampai menyampaikan bahwa investasinya itu nggak murah gitu kan. Tapi mereka pada saat memang itu memberikan dampak dan marketnya memang ada, artinya market yang sanggup untuk membayar ini, Coach Desi berharap mudah-mudahan ini jadi motivasi gitu ya bagi kita sama-sama untuk terus membangun bisnis profesional kita di coaching dan hipnoterapi ini. Jadi bukan bicara bisnisnya saja, tapi bagaimana ini bisa berdampak. Tapi kalau membuat dampak itu, kalau secara bisnis nggak jalan, ya itu yang bikin juga kita on and off melakukan prosesnya dan mungkin nggak termotivasi untuk profesional. Tadi kan Coach Ida sampai terus ada learning curve, perbaiki framework-nya, prosesnya, tahapannya dan seterusnya gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk kita bersama. Kalau kita ingin seperti semangat iHope dan Asesko ingin jadi katalis pencapaian peradaban emas, inspirasi sore ini yang Coach dapat, kalau kita selamatkan keluarga, insya Allah kita bisa menyelamatkan Indonesia. Terima kasih. Bagus, Desi. Oke, Kak Desi, terima kasih. Clue-nya adalah kalau kita bisa selamatkan keluarga, kita bisa selamatkan Indonesia ya. Sedang dalam krisis mental health gitu ya, Coach ya, Masya Allah. Ya baik, para coach hebat, masih adakah yang ingin bertanya? Atau menanggapi? Boleh, Coach. Hari ini Winda. Boleh, Coach Winda. Coach dia. Iya. Alhamdulillah hari ini mendengarkan sesinya Coach Ida. Terinspirasi sekali Coach Ida. Setelah sebelumnya ketemu dengan Coach Hari, terus kemudian ketemu dengan Coach Dining, tadi dengan Coach Ida. Saya jadi semakin gimana? Oh iya ya, berarti satu whole gitu ya. Tadi istilahnya ketika proses penanganan dengan coaching, kemudian dengan hipno itu jadi satu gitu ya. Saya awalnya berpikir, saya nggak mau belajar hipno, jujur Coach Ida. Biar yang lain aja deh gitu menghipno gitu ya, gitu kan. Saya juga gitu. Oh iya, oke gitu kan. Betul juga ya, nggak istilahnya building trust-nya nggak kita jalankan lagi gitu kan. Karena memang saya dapat beberapa kali gitu ya family datang dari ibunya, anaknya dulu kita handle, terus kemudian ibunya gitu segala macam ya. Dan juga ada beberapa trauma-trauma yang terjadi. Iya ya, gitu ya. Kenapa nggak jadi satu sehingga runtut ya gitu kan penanganannya dari satu dari hulu ke hilir lah bahasanya begitu. Terima kasih banyak Coach Ida. Salah. Kasih Coach dia. Ya, memang dulu juga gitu saya karena merasa yang coaching aja banyak gitu ya. Ngapain kita mesti aduh tambah repot lagi gitu nanti gitu. Tapi ternyata kita nggak puas juga ketika putus di tengah jalan, nggak sampai tuntas gitu ya. Dan ternyata dengan menambah keahlian, menambah skill lagi,
itu kita lebih merasakan manfaatnya lebih besar gitu ya terhadap klien atau coach kita. Mungkin sudah cukup kali ya Coach Winda ya. Oke, baik Coach Ida, Masya Allah ini luar biasa sekali untuk ilmunya pada hari ini. Saya izin menutup sesi Coach Ida dengan pantun juga, hadiah juga untuk Coach Ida yang telah berbagi ilmu. Yuk masak jangan sampai tertunda agar siap semua untuk buka puasa. Terima kasih duhai Coach Ida atas ilmu yang luar biasa. Masya Allah. Oke, baik para coach sahabat semuanya, masih di bulan Ramadan ini tentunya kita ingin gitu ya berlomba-lomba kebaikan. Termasuk kita hari ini insya Allah dihitung gitu ya, dihisap sebagai amal kebaikan untuk memperbanyak amal jariah kita. Nah, kalau teman-teman juga ingin memperbanyak amal jariah, izinkan saya sharing. Ini kayaknya udah. Aman, aman nggak? Kan kamu bisa tahu. Masya Allah. Ini adalah video. Yuk kita jaga. Belum nyala itu. Belum nyala? Nyala. Oh iya. Oke. Menginspirasi masyarakat untuk mewujudkan peradaban emas bagi sahabat semua. 100.000 kita bisa memberikan beasiswa, dapat asuransi juga nih untuk menyelamatkan generasi emas Indonesia, generasi emas bangsa kita. Nah, sahabat semuanya juga bisa berdonasi. Boleh ya, saya share kolom chat. Lalu bisa juga yuk di Zoom dari mereka besok mereka akan menjaga kita. Kenapa? Karena mereka akan dididik menjadi pemuda IQ, EQ, dan SQ-nya sehingga lahir kualitas dan bertakwa agar menjadi pendongkrak terwujudnya Indonesia Emas tahun 2000. Sudah bisa men-scan barcode-nya sahabat semuanya? Nah, mulai dari 100.000 sahabat semua bisa menjaga generasi emas dengan beasiswa pendidikan di Universitas Ari Ginanjar dan ISG Business School, sekaligus juga bisa mendapatkan asuransi jiwa syariah. Kita saling jaga, kita bisa senilai 1.650.000 mulai berlaku kelipatan seperti itu ya. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu amal jariah kita yang kita lomba-lombakan. Artinya kita lombakan bukan berarti banyak-banyakan nih antara sahabat semuanya, tapi kita lomba kepada diri kita sendiri seberapa banyak kita akan beramal jariah untuk para generasi emas kita insya Allah, yang insya Allah nantinya bisa menjadi amal jariah kita dan tabungan kita di yaumil akhir nanti. Bagaimana sahabat semuanya? Untuk linknya sudah saya sharekan di kolom chat. Kalau di layar tertutup ya tulisannya ya tadi ya. Baik, boleh saya share fotonya nanti atau kita share di grup WhatsApp atau di sini saja ya Coach ya, Coach Devi ya. Baik, saya share. Coba saya share untuk fotonya di sini juga deh. Nah, ini saya sedang loading untuk men-share foto.
jaga generasi emas. Yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan sehingga tentunya kita bisa punya banyak amal jariah yang akan menolong kita di dunia akhir nanti. Dan tentunya kita akan membantu banyak sahabat-sahabat di luar sana. Oke, demikian sekilas info kebaikan yang bisa di-sharekan pada sore hari ini. Semoga ilmu dari Coach Ida juga menjadi amal jariah untuk Coach Ida dan menjadi amal jariah untuk ASESCO, terutama si membership ya, yang telah mengadakan acara bagus banget nih ketika kita waktu ngabuburit, Masya Allah. Baik para sahabat Coach semuanya, buka puasa sama pejabat, bukanya pakai biskuit. Terima kasih para coach hebat untuk hadir di ASEP sambil ngabuburit. Baik para coach hebat semuanya, kita bisa tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita buka puasa dan sebelum berakhirnya sesi hari ini, kita juga harus wajib banget sesi foto. Yuk para coach hebat semuanya, dibuka dulu wajah-wajah cantik dan ganteng yang sudah tidak sabar lagi menantikan buka puasa. Boleh kita buka dulu wajah-wajahnya. Ini ada 2 slide di saya ya. Slide pertama 165. Oke. Slide kedua 165. Oke, baik. Nanti akan saya share di grup-grup. Terima kasih para coach sahabat semuanya. Ketupat jangan santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Mohon maaf lahir batin atas segala kehilafan, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah dan yang salah datang dari saya sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih Coach Ida. Makasih Coach Ida. Makasih Coach semuanya, Coach Ida, Coach Fadli, Makasih Coach Coach Fadli. Yesi. Makasih Coach Robi. Makasih semuanya. Makasih.